Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik yang hangat diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Kabar Nusantara. Nusantara. Saya tuh bingung ya, ini saya mau pilih reksadana atau pasar saham atau obligasi menurut kamu? Atau tapi ada teman saya juga kemarin sempat nawarin ada yang keuntungannya bisa sampai 10%. Wow, nah Uki, tapi kamu harus hati-hati nih. Nah. Sebelum kamu mulai investasi, kamu udah tahu belum kalau misalnya investasi itu ada resikonya? Belum tahu sih. Nah, daripada nanti zong di akhir-akhir, lebih baik kita simak dulu yuk tayangan yang berikut ini. Pentingnya literasi keuangan. Belakangan masyarakat Indonesia dihebohkan oleh fenomena investasi bodong yang banyak menelan korban dengan kerugian uang yang fantastis. Praktik yang dilakukan termasuk skema money games yang dibungkus rapi dengan ajakan manis para influencer dengan menggunakan aplikasi finansial teknologi atau fintech. Pertama ada Binomo yang menggunakan binary option, skema yang sangat mirip dengan praktik perjudian. Bahkan di negara Inggris, opsi binary bukan dianggap sebagai investasi, melainkan sebagai judi. Aplikasi fintech ilegal dengan platform binary option tidak hanya Binomo. Disinyalir ada banyak platform lain yang juga beroperasi secara ilegal di Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perdagangan, terungkap ada satu kampung terkena penipuan yang mengatasnamakan trading mata uang atau forex. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menanyakan kasus ini kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung. Penipuan tersebut dikatakan terjadi di Gorontalo, hampir satu kampung atau sebanyak 95% dari total penduduknya disebut kena tipu. Menteri Perdagangan M. Lutfi sendiri secara tegas menyatakan bahwa binary option jelas berbahaya bagi masyarakat dan di dalamnya ada skema Ponzi yang sangat merugikan konsumen. Lutfi juga secara tegas mengatakan bahwa binary option adalah tindakan kriminal dan penegak hukum akan menangkap orang-orang di balik praktik perjudian berkedok trading tersebut. Money game atau permainan uang atau juga dikenal sebagai skema Ponzi adalah penipuan investasi di mana masyarakat dijanjikan keuntungan besar dengan sedikit atau bahkan tanpa resiko. Skema Ponzi dan beragam penipuan lain berkedok investasi semakin menjamur lantaran masih banyaknya masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Hairul Saleh, menyebut aplikasi seperti Binomo merupakan aplikasi ilegal. Dia menjelaskan, semua pihak tak boleh melawan pedoman Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti yang telah menyatakan binary option seperti Binomo ilegal. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya kepada Barreskrim untuk terus melakukan penyelidikan. Dirinya meminta Polri turut menggandeng para ahli dalam membantu menuntaskan kasus tersebut. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Golkar, Putri Komarudin, mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat mempertegas andilnya untuk menindak maraknya praktik fintech ilegal yang sudah meresahkan masyarakat saat ini. Ia juga kembali mengingatkan OJK untuk memperbaiki layanan pengaduan konsumen kantor perwakilan di daerah.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? Berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Alda Gustari. Nah, Nah, kita hari ini nggak cuma berdua ya Betul. Uki, tapi kita akan ngobrolin tentang investasi nih dengan ahli-ahlinya. Betul. Di sini sudah ada Pak Anto Prabowo, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, dan juga pastinya ada Bapak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Sekali. Apakah Pak Anto dan juga Pak Kamru Samad mendapatkan aliran dana dari Indra Kents maupun juga Doni Salmanan? Enggak? Dapat aliran dana? Jadi bisa dipastikan nggak dapat aliran? Berapapun ya? Berapapun. Pak Anto dapat aliran dana dari Indra Kents atau Doni Salmanan dikirimin mobil? Atau Mimpi aja nggak pernah. Gitu. kita sih berharapnya juga nggak kena karena ternyata nanti kena dipanggil sama polisian ya untuk dijadikan saksi. Seperti sejumlah ini kalau misalnya ini pemirsa ini banyak sekali nih terkait dengan bagaimana maraknya kasus-kasus investasi. Kalau misalnya kita juga ngomongin soal binary option binomo yang mengakibatkan kerugian nih hampir sejauh ini sampai 44 miliar rupiah. Nah, seperti apa sih sebenarnya peran dari OJK sejauh ini memberikan edukasi dan juga sosialisasi dan juga bagaimana nih peran DPR RI dalam hal ini Komisi 11 terkait dengan hal tersebut. Sejauh ini Pak Anto bagaimana nih melihat kasus-kasus investasi-investasi seperti ini yang beredar di masyarakat? Ya, terima kasih Mas Suki, Mbak Alda, yang terhormat Pak Kamru Samad. Jadi alhamdulillah sebenarnya fenomena ini mengingatkan masyarakat untuk tetap harus berhati-hati. Ya, karena kalau ibarat pantun nih Mbak Alda, Mas Suki, kalau pergi ke pasar jangan lupa beli pepaya, Cakep. jangan lupa juga beli dondong. Oh iya. Kalau pengen cepet kaya, jangan lewat investasi bodong. Nah, gitu. Iya, Itu iya. intinya. Artinya kita harus tahu betul kalau mau melakukan investasi itu nggak bisa dengan cara instan. Ya kan? Ini harus ada proses, harus ada ilmunya, harus ada pengetahuannya. Sehingga OJK dengan arahan dari Komisi 11 terus mendorong untuk kita melakukan edukasi. Dan edukasi ini nggak bisa kita lakukan sendiri. Betul. Jadi sekarang saya diundang oleh TV Parlemen, ini salah satu bagian untuk kita melakukan edukasi ke masyarakat. Karena semua komponen harus terlibat. Kalau OJK sendiri dengan anggaran yang memang sudah dialokasikan, kita nggak bisa menjangkau seluruh masyarakat. Sehingga segala komponen Pak Kam dengan daerah pemilihan beliau, dengan konstituen, kemudian dari Kementerian Pendidikan, Kominfo, itu kita selalu bersinergi untuk melakukan edukasi. Intinya itu. Karena masyarakat harus paham bagaimana tips and triknya untuk melakukan investasi. Apalagi dengan cara-cara instan dan kemudian jangan sampai mudah tergoda dengan influencer. Oke. Nah, itu yang sekarang kita harus hati-hati. Crazy Rich yang muncul itu memamerkan konsumsinya gitu. Sebenarnya Crazy Rich yang benar kan Crazy Rich yang kemudian Diam-diam aja sebenarnya. diam aja. Kayak kita Artinya, berdua nih. Betul. Pada Jadi kayak gitu. Jadi ini yang harus diwaspadai. Karena begitu dia mengekspos sedemikian rupa, ini harus waspada nih. Oke. Ada udang di balik batu apa nih kan gitu. Apakah mungkin rakyat Indonesia tergiur pengen jadi orang kaya semua kali ya, Pak? Karena paling tidak kalau mereka terbujuk ya, ini kan rayuan, influencer, wah saya ini, apalagi kalau teman dekat sudah pernah mencoba ini. Nah, upaya-upaya mereka seperti yang di pihak kepolisian ungkapkan, ternyata itu berkedok judi. Kemudian menggunakan yang katanya digital, grafik. Grafik itu kan bisa dimodify. Kapan dia, sehingga akhirnya hampir bisa dipastikan orang yang ikut tuh kalah. Terus kemudian penasaran, ikut lagi. Nah, itu yang menyebabkan menimbulkan suatu hope, harapan untuk sewaktu-waktu menang. Ya sekali-kali dikasih menang karena tadi grafiknya itu bisa dibuat. Ke Mbak Alda bisa grafiknya beda sama Mbak Mas Uki kan gitu, bisa di-create sedemikian rupa. Inilah yang kemudian kita harus hati-hati. Apalagi kalau misalkan itu diselenggarakan oleh pihak yang nggak punya izin. Ya kan? Nggak ada yang bisa, nanti masyarakat mau ngadu kemana kalau nggak punya izin? Karena yang ada ujungnya adalah itu kejahatan, penipuan. Akhirnya pihak kepolisian lah yang kemudian harus mengungkapkannya. Kan begitu. Ini kemudian OJK sekali lagi upaya pencegahan yang di depan untuk bagaimana masyarakat tidak mudah hanyut tadi. Kemudian paham mengenai manfaat, biaya dan risikonya serta melihat aspek legal kah dia sama logis apa enggak. Itu saya sampaikan. Mungkin itu, Pak Budi.
Oke, tapi kalau misalnya saya mau nanya lagi nih, ada follow up question. Sebenarnya ini terdaftar nggak sih Pak kayak binomo, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya terdaftar nggak di OJK? Tidak terdaftar. Jadi kita punya yang namanya Satgas Waspada Investasi. Ya, Satgas Waspada Investasi ini terdiri dari Bank Indonesia, OJK, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dari perdagangan, itu memonitor upaya-upaya investasi yang dilakukan ditawarkan ke masyarakat. Karena kalau itu bodong, nggak ada punya izin, kita langsung take down. Kominfo langsung mau take down. Ini harus hati-hati, karena sekarang makin mudah tawaran kan lewat handphone. Coba dong, bahkan kalau yang modusnya mereka dikasih modal dulu nih, ikutan dulu, nyoba. Wah, ketika kasih modal, menang terus, ya kan? Dapat terus, sehingga akhirnya modalnya yang diberikan kembali. Atau dia dapat 2 kali lipat. Tapi begitu sudah selesai modalnya, dia pakai uangnya sendiri kan. Nah, dia sudah mulai masuk fase kalah. Gitu. Nah, kalau nggak ada yang memberikan izin, masyarakat akan terekspos risiko yang paling besar. Sehingga masyarakat bisa akses ke OJK, cek ke webnya Satgas Waspada Investasi, atau webnya OJK, atau telepon ke 157-nya OJK untuk mengatakan, saya mau investasi di sini, ini ada izinnya nggak? Nah, itu kita bisa dicek. Itu cara yang paling mudah. Selain tadi memperhatikan ya manfaat, biaya, risiko, sama ini legalitasnya, sama logik nggak sih yang ditawarkan sama mereka itu. Kalau Pak Kamu sama sendiri sejauh ini ada nggak Pak teriakan-teriakan di konstituen Bapak, di dapil Bapak terkait dengan permasalahan investasi bodong ini? Oh iya Mas Uki, jadi kalau teriakan nggak kuat lagi mereka teriak karena mereka mayoritas korban ya. Jadi investasi bodong ini yang muncul ke permukaan kan yang digitalize, yang tercover oleh media. Tapi di lapangan itu ada banyak disebut namanya bank keliling, ya, yang menyulitkan masyarakat. Itu termasuk salah satu investasi bodong juga berarti ya Pak? Menjanjikan dengan berbagai macam pola produk ya, yang kemudian intinya sangat memberatkan keadaan masyarakat. Begitu Mas Ugi. Oh, jadi kalau misalnya Pak Kamu sama sendiri di lapangan, di dapilnya Bapak ada, tapi yang tidak terekspos di media itu bankable yang bank-bank keliling itu ya? Iya, betul. Bagaimana nih Pak Kamu Samad menanggapi keluhan dari konstituennya? Kita akan jawab nanti setelah jeda berikut. Pemirsa pastikan jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, masih di Kabar Nusantara dan masih berbicara tentang investasi. Sekarang saya mau tanya dulu ke Pak Kamru Samad nih. Pak, boleh cerita nggak sih contoh investasi bodong nih yang ada di dapil Bapak? Kan tadi kalau kata Bapak, masyarakat udah nggak bisa menjerit lagi gitu ya Uki ya, saking kayak aduh ternyata masih banyak sekali di ibu kota. Boleh cerita nggak sih Pak kayak apa? Iya. Jadi fenomena di lapangan sebetulnya yang dialami masyarakat itu adalah ada 2 jenis. Pertama, tawaran produk yang sifatnya pinjaman, ya. Mereka boleh meminjam dengan bunga tertentu. Ada yang sampai 1,9% per hari. Ya, biasa pinjam per 7 hari, kemudian dibayarkan ditagih dengan bunga tentu tinggi sekali. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya investasi. Nabung 3 juta, nanti dapatnya per 3 hari dia dapat bunga 10%. 3 hari kemudian dapat lagi dan seterusnya. Tapi begitu 3 hari kelima itu udah nggak lancar. Nah, jadi itu yang kemudian banyak menyulitkan masyarakat dan itu semuanya tidak memiliki izin. Tidak memiliki izin, dia melakukan tawaran ke masyarakat dengan sistem door to door ke masyarakat, dari mulut ke mulut, sehingga masyarakat kita banyak yang tergiur. Kan lumayan kan, daripada deposito 3 juta rupiah di bank yang 2,75 per tahun, belum ya kepotong pajak, nggak ada artinya. Kalau ini naruh 3 juta dengan bunga 3% per 3 hari, 10% per 3 hari kan dia bisa dapat 300.000 per 3 hari. Tapi begitu hari kelima, ke periode kelima pembayaran bunganya itu udah mulai macet. Dan akhirnya kesulitan menghubungi tempat investasinya. Dan itu terus terjadi. Itu yang kecil-kecil, yang betul-betul berada di middle low. Jadi grassroots. Nah ini
Karena itu yang kita lakukan di sini bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi. Jadi kita bersyukur OJK bersama kementerian dan lembaga terkait membentuk hal tersebut. Kita melakukan penetrasi melalui literasi sistem keuangan kita. Nah, literasi inilah yang kita harapkan per kelompok kita bentuk, kemudian kita sosialisasikan mana yang resmi, mana yang tidak resmi. Nah, ciri-ciri yang tidak resmi itu seperti apa, ciri-ciri yang resmi seperti apa. Kemudian pengaduan, sarana pengaduan disiapkan dengan kemudahan menghubungi di jalur informasi yang disosialisasikan. Nah, itu dalam langkah-langkah preventif. Untuk jangka panjangnya di DPR sedang kita menginisiasi lahirnya Undang-Undang P2SK. Ya, sebagai omnibus law sistem keuangan, karena selama ini kan sebetulnya kewenangan ini ada di Bapeti ya. Jadi yang menyangkut dengan investasi perdagangan kripto, komoditi itu di Bapeti. Nah, itu kemudian kita mau kompilasi masuk dalam usulan Undang-Undang P2SK ini. Dan ini sebagai jawaban tantangan ke depannya, sehingga market kita bisa kita lindungi, konsumen kita bisa kita lindungi, tapi ekosistem industrinya juga bisa lebih tumbuh sehat dan bertanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja dan membantu keperluan keuangan kita di Indonesia. Nah, ada 16 jenis money game yang sudah ditutup, ditindak oleh Bapeti. Kemudian ada 3 jenis perdagangan aset kripto. Kemudian ada 2 jenis yang perdagangan yang sudah ditindak berkaitan dengan contohnya binomo itu. Itu semuanya sudah dilakukan tindakan, tetapi terlanjur sudah ada korbannya karena tim kita belum cukup kuat memiliki akses teknologi untuk memantau pergerakan itu. Nah, itu juga yang kita harapkan OJK ke depan, supaya membangun satu sistem terintegrasi pengawasan yang termasuk didukung oleh perangkat teknologi yang memadai, sehingga bisa termonitor melalui sistem teknologi yang dimiliki oleh OJK dengan sistem pengawasan terintegrasi. Gitu, dari rencana Undang-Undang P2SK itu ya Pak. Nah, kalau misalnya ngomongin soal, Bapak tadi juga menyinggung Bapeti dan juga Pak Anto jadi juga di awal menyebutkan sebenarnya binomo dan juga aplikasi lain ini tidak terdaftar. Ini kalau misalnya ngomongin OJK kecolongan atau apakah ada sinergi yang bagus nggak sih Pak sebenarnya antara OJK dan Bapeti? Jadi sinergi itu harus, tadi saya bilang bahwa pertama dari sisi edukasinya, kemudian dari sisi penegakan hukum. Jadi OJK juga sudah menandatangani kesepakatan ya MOU dengan pihak kepolisian, dengan Bank Indonesia, Kementerian Koperasi, dengan Kominfo. Ini untuk mengakselerasi percepatan penindakan, pencegahan supaya tidak sampai masyarakat itu menjadi korban seperti yang Pak kamu tadi sampaikan. Ini yang kemudian bentuknya yang terpenting adalah masyarakatnya harus kita bekalin dulu. Masyarakat entah itu berizin atau tidak, masyarakat harus tadi seperti Pak Kamrus bilang tadi harus tahu nih mana yang berizin, mana yang tidak, mana yang logis, mana yang enggak, mana yang legal, mana yang enggak, sehingga masyarakat tanpa harus ngecek pun dia sudah bisa punya alert. Oh, ini harus hati-hati nih kayak gini, nggak mungkin seperti tadi kalau saya investasi di perbankan, di pasar modal akan dapat return yang tinggi sekali, atau saya kemudian harus menanamkan lebih dulu sehingga nanti baru dijanjikan returnnya seperti apa. Karena banyak sekali upaya-upaya yang menyebabkan masyarakat terkelabui seperti ada MLM, proses MLM, member get member, itu kan seperti skema Ponzi, jadi skema Ponzi. Nah, bagaimana kita komunikasi dengan Bapepti? Ini yang kemudian masyarakat kita harus yakinkan dan harus paham apa itu kripto. Ya, sebagian orang menyatakan kripto itu transaksi goib. Karena kan nggak tahu siapa yang itu. Kalau komoditi dia bisa paham, bisa monitor harganya. Kripto ini harus difasilitasi. Nah, kalau ini diawasi oleh Bapepti tentunya selain melakukan edukasi, dia juga akan memonitor seperti tadi Pak Kam sudah bilang beberapa yang punya indikasi money game yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ini yang kita terus lakukan. Jadi kalau ditanya sinergi ini harus ya, karena istilahnya kita itu kayak polisi itu balapan sama penjahat ya. Mereka selalu apalagi medsos. Medsos ini sarana yang yang betul-betul membuat kemudahan.
Tapi di balik kemudahan itu kan sebenarnya kayak pisau bermata dua kan. Iya. Bisa juga akhirnya melukai juga. Belum lagi apa istilahnya sekarang FOMO, fear of missing out. Jadi supaya nggak ketinggalan zaman nih Pak Kam. Jadi ikut-ikutan. Nah nggak boleh tuh kayak gitu. Mungkin itu Mbak. Oke. Nah, mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan nanya-nanya nih tentang apa sih tips-tips kalau kita mau investasi. Jadi Uki nggak terjebak dalam investasi bodong. Pastikan jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kabar Nusantara. Nah, gimana pemirsa, sudah ada informasi nih terkait apa kira-kira investasi yang akan dilakukan pemirsa setelah mendengar informasi dari Pak Anto maupun juga Pak Kamru Samad ya. Nah, kita lanjutkan nih perbincangan terkait dengan melek investasi ini nih. Nah, mungkin saya mau ke Pak Kamru Samad dulu nih. Pak, ini kan DPR ini pasti sangat perhatian ya tentang investasi bodong ini pastinya. Nah, selain tadi ada undang-undang yang ingin dibuat, selain itu apalagi sih Pak yang bisa didorong oleh DPR nih Pak terkait investasi, kasus-kasus investasi yang nggak jelas ini? Sebetulnya ada sarana investasi yang sangat efektif dan akuntabel buat masyarakat, dan itu juga tiap hari, yaitu investasi di pasar modal, di bursa. Kita bersyukur Mas Uki dari 5 tahun terakhir ini di kepemimpinan Pak Anto dan kawan-kawan di OJK itu investor kita di pasar modal tumbuh dari 1 juta menjadi 8 juta orang. Itu luar biasa dalam 5 tahun ini. Itu artinya ini adalah kesempatan untuk mengedukasi. Dan teman-teman sedang juga setiap tahun roadshow ke kampus-kampus mensosialisasikan bagaimana cara berinvestasi di pasar modal. Karena kita nggak harus punya uang lebih untuk investasi, tapi kita bisa melakukan efisiensi dari segi biaya hidup kita, living cost kita, biaya sehari-hari kita investasikan di saham. Dan saham sekarang jauh lebih terbuka, lebih enak, akuntabel, dan kita bisa kontrol dimanapun kita berada, kita bisa monitor anytime, ya kan? Nah, ini yang sangat efektif sebetulnya buat generasi muda kita, karena tinggal kita lihat saham mana yang menjadi tujuan kita. Nah, di dalam pasar modal misalnya ada istilah LQ45 ya Pak Anto ya. 45 perusahaan yang memiliki tata kelola, potensi asetnya, dan masa depan bisnisnya, core bisnisnya sehat, dan itu berpeluang memberikan keuntungan dari investasi saham yang kita miliki, yang kita lakukan di pasar modal tersebut. Dan mahasiswa dari 8 juta itu segmennya sudah didominasi oleh anak-anak muda ya Pak Anto. Bahkan kelas pemula yang tadinya main UMKM, mereka jual kerupuk, jual ini, dia mengenal bursa saham, hasil jualannya daripada dia di deposito, dia putar di bursa saham. Sambil jualan di gerai-gerainya, dia bisa monitor pergerakan saham. Dia bisa jual, dia bisa beli seketika dari handphone yang dia miliki. Dan sekarang sudah sangat efektif. Dan ini jauh lebih akuntabel, karena ini sudah punya regulasi yang sangat jelas. Dan sistemnya, governance-nya jauh lebih terjamin. Dan kita diawasi oleh OJK, OJK bermitra dengan DPR, sehingga ini salah satu bentuk dukungan kita terhadap masyarakat Indonesia untuk bisa berinvestasi. Setiap tahun 2 Januari Presiden Jokowi membuka pembukaan pasar perdana ya, pasar modal. Nah, ini yang apa tujuan Presiden membuka? Mau menyampaikan message kepada rakyat Indonesia. Ini loh sarana investasi yang sangat tepat yang disiapkan. Itu jadi pilihan Mbak Alda. 8 juta ya ternyata yang sudah bergabung dalam pasar modal. Tapi kalau misalnya juga ngomongin Pak Anto, ini kan PR-nya juga masih banyak di OJK. Langkah preventif itu tadi sosialisasi, edukasi, dan juga salah satunya ini adalah terkait dengan koordinasi antar instansi. Apakah hal-hal tersebut akan terus dikuatkan oleh OJK untuk akhirnya bisa mengurangi angka masyarakat kita yang nanti tertipu oleh investasi-investasi bodong Pak? Atau ada strategi lain yang akan dimainkan Bapak menjelang di tahun 2022 ini? Jadi semua sarana, semua jalur itu kita coba optimalkan. Jadi kita juga mengaktifkan namanya digital patrol.
Digital patroli tadi, oh ini kelihatan menawarkan investasi. Kita cek, ada izin nggak ada, kita bilang Kominfo 1-2 hari atau bahkan hitungan jam langsung di take down. Tapi tadi medsos itu tantangannya adalah hari ini di take down, besok buka lagi. Ya, jadi digital patrol itu tetap jalan. Itu salah satu upaya preventif. Selain edukasi tadi ya, edukasi untuk juga jangan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan ini meskipun apa, karena kita pernah menemukan kasus di satu lingkungan kos gitu. Temannya member get member. Ya sudah karena mengandalkan temannya ini semuanya ikut. Tapi kemudian akhirnya ujungnya adalah bodong. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi harus ada ilmunya, harus ada taunya, cari cara yang mana yang legal, mana yang enggak. Itu kan harus itu. Jadi langkah-langkah ini dan kemudian dengan asistensi Komisi 11 di bulan Juni kita akan menerjunkan mobil literasi keuangan. Nah, ini kita akan dengan Komisi 11 dengan di daerah konstituennya kita akan membuat suatu sarana edukasi yang lebih menarik, yang edukatif, ya, tapi ada edutainmentnya. Sehingga orang nggak datang cuma dengerin, tapi dia bisa berinteraksi, bisa kemudian tadi melakukan kegiatan. Karena sekarang kita juga punya, atau yang tadi Pak Kam tadi sampaikan, ada program kampanye Yuk Nabung Saham. Nah itu yang sekarang tadi akhirnya itu berhasil. Dan itu dari yang tadi Pak beliau sampaikan tadi, 80%-nya itu dari kaum milenial. Nah, itu soal fenomena yang menarik, kita yang muda, kita Pak Kam, jadi bukannya mereka berdua, kita yang muda juga sudah bisa mulai menyisihkan tadi seperti Pak Kam bilang, daripada untuk digunakan hal-hal yang tidak itu, kita mulai investasi, tapi dengan investasi yang benar. Di jalur yang benar, yang diawasi oleh OJK, ataupun kalau komoditas itu diawasi oleh Bapepti, sehingga masyarakat akan terhindar dari kemungkinan nanti akan istilahnya apa, amsyong. Nah, gitu. Ya, Pak, ini pertanyaan terakhir nih terkait dengan, ini kan kasus-kasus investasi bodong ini marak gitu ya. Apa langkah OJK untuk akhirnya bisa memberikan lagi nih kepercayaan kepada masyarakat bahwa investasi itu akan aman? Mungkin dari sisi OJK dan juga dari sisi kamu Samad, mungkin ini jadi menurunkan kepercayaan masyarakat nih. Apakah seperti itu atau apa yang sebenarnya harus lebih diperhatikan lagi seperti itu? Oh, kalau Pak Kam mungkin dulu. Oh iya, jadi esensi kita sebetulnya karena kita adalah mewakili masyarakat, maka yang utama sekali adalah intensifikasi literasi tentang produk-produk industri keuangan kepada masyarakat. Ini harus dilakukan secara terus-menerus karena tingkat pendidikan masyarakat kita itu kan masih middle low. Nah, inilah yang banyak korban di lapangan. Kemudian yang kedua, dalam jangka panjang kita harus akui Mas Uki, akar dari semua ini adalah kesulitan hidup, kemiskinan. Karena kesulitan pendapatan atau uang yang pas-pasan tapi ingin take off menjadi kelihatan lebih sejahtera atau kaya, maka mengambillah jalan pintas. Nah, inilah tantangan terberat kita. Karena itu kemitraan antara Komisi 11 dan OJK, kita ingin tingkatkan ke depan, baik dari aspek pengaturan, dari aspek pengawasan, maupun juga dari aspek edukasi dan perlindungan konsumennya. Dan yang terakhir, kami harapkan juga pembinaan untuk pelaku industrinya. Ini yang penting sekali, pembinaan pelaku industri di jasa keuangan ini sangat penting supaya mereka juga bagian daripada ekosistem yang mendorong lahirnya sistem keuangan yang sehat dan akuntabel. Begitu Mas Ugi. Anggaran tapi sudah cukup ya Pak? Oh iya, setiap tahun beliau bahkan punya kelebihan. Setiap tahun OJK itu bisa menyetor PNBP ke negara. Itu iya, luar biasa itu. Nanti kita manfaatkan untuk edukasi ya Pak. Silakan Pak Anto mungkin terakhir. Oke, kalau dari kami tadi sudah disampaikan, betul yang disampaikan Pak Kam Samad itu sangat penting sebagai fundamental bahwa masyarakat jangan mudah tergiur. Nah, kami pun di industri keuangan mencoba menciptakan suatu produk-produk keuangan yang bisa merangkul mereka, ya. Merangkul mereka terutama untuk mereka yang akan produktif. Karena selama ini seperti pinjol, ilegal, itu lebih banyak disebabkan karena untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya konsumtif. Jadi kita mendorong masyarakat untuk produktif dengan tingkat suku bunga yang lebih murah dan mudah diakses. Jadi kami juga dengan
perbankan yang selama ini bisa orang mau masuk perbankan, masuk bank aja udah takut gitu. Nah sekarang dengan era digital dia akan semakin mudah. Jadi dia paham, oh ini bank yang diawasi oleh OJK. Sehingga kalau ada produk yang ditawarkan, dia bisa memanfaatkan itu. Oh ini bentuknya saham, oh saham ini diawasi oleh OJK. Transparansi didorong terus, diawasi juga oleh Bapak-Bapak di Komisi 11, bagaimana kita melaksanakan fungsi di perbankan, di pasar modal dan IKNB berjalan dengan baik, termasuk dalam hal ini pinjolnya. Nah, yang satu hal yang juga tadi nggak kalah pentingnya, masyarakat harus hati-hati karena penawaran ini sangat deras sekali dengan medsos yang sangat mudah. Ya, mungkin kita megang gadget kita itu lebih banyak dibandingkan kita bertemu atau ngobrol dengan teman ataupun saudara kan sekarang. Nah, itu banyak sekali terpengaruh di situ. Nah, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang memang perlu kita untuk ikuti, termasuk influencer. Kami juga sudah memperingatkan para influencer. Jadi influencer kalau di pasar modal dia influencer itu harus punya standarnya, harus punya pengetahuan juga. Sehingga kalau mau ngajak masyarakat untuk melakukan investasi di pasar saham, dia juga bisa memberikan informasi yang benar. Nah, itu yang kita selalu perhatikan. Oke, gimana Kak Alda? Kira-kira kita mau investasi di mana? Atau nanti kita nanya sama Pak Anto sama Pak Kamru Samad, kira-kira saham apa nih harus kita pasang setelah ini nanti ya? Yang blue chip ya, yang Betul blue chip. sekali. Ya, dan pemirsa ini adalah akhir dari Kabar Nusantara edisi terkait dengan bagaimana semoga ini bisa menjadi salah satu referensi pemirsa di rumah semua. Jadi nanti bisa melek investasi terkait dengan investasi yang legal. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Alda Gustari dan tentunya beserta seluruh kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.